Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya hari ini sampai hari ini pun masih belajar terus supaya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari saya izinkan Tuhan mengkoreksi yang di dalam hati saya ini. Karena seringkali hati ini kelihatannya, fisiknya mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi seringkali hati ini jauh dengan Tuhan. Seringkali kita melakukan aktivitas yang kelihatannya rohani, bahkan pelayanan, sekalipun khotbah, dan lain sebagainya, melakukan aktivitas sosial, membantu orang lain dan lain sebagainya. Tapi seringkali hati ini jauh dengan Tuhan. Hati seseorang bisa jauh dengan Tuhan kalau yang menjadi tujuannya, yang menjadi utama dalam hidupnya bukan pribadi Tuhan sendiri. Kalau yang menjadi utama adalah pribadi Tuhan, yang menjadi utama adalah mengenal Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang dipikirkan, apa yang diomongkan, apa yang dilakukan, pasti tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang jadi masalahnya hati kita itu di mana? Disitulah yang paling kita utamakan. Bisa saja kita mengutamakan pekerjaan dan hati kita memang condong ke sana. Hati kita berpusat pada kekayaan, hati kita berpusat pada pelayanan, hati kita berpusat kepada kepentingan diri kita sendiri. Ya di sanalah kita akan mengutamakannya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Yang paling utama kita hari ini itu apa? Kalau yang kita utamakan dan terutama dalam hidup kita ini Tuhan, hati kita akan nempel ke Tuhan loh. Dan ini tidak bisa dibohongin. Ini nggak bisa ditutup-tutupin. Sekarang coba cek masing-masing. Hati kita tuh nempelnya kemana sesungguhnya? Apa benar ke Tuhan? Atau ke harta, kekayaan, ke aset? Kalau hati kita nggak nempel ke Tuhan, ujung dari hidup kita akan meleset dari tujuannya. Hari ini banyak kita ini ditipu dan dibohongin. Kita harus mengejar harta, kekayaan, kita harus mengutamakan kebutuhan kita harus mencukupi dan berusaha untuk tampil biar kelihatan menarik di hadapan orang. Bahkan kita bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku ini nggak sesusah kamu yang kamu pikir, karena biasanya ini orang-orang yang pernah dilecehkan, nggak dihormati, nggak dihargain karena melarat, karena miskin dulunya, karena kekurangan. Akhirnya dia kerja keras dan menghasilkan penghasilan yang besar, menunjukkan dari apa yang dihasilkan, dia akan tunjukkan kepada orang lain bahwa aku tidak sesusah yang kamu pikir. Tujuannya untuk membuktikan diri. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk membuktikan diri kepada orang lain bahwa aku ini nggak seperti yang kamu pikirkan, hidup kita akan capek sekali. Hidup kita akan lelah dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Ujung dari hidup kita hanya pingin orang mengakui hidup kita saja. Karena Pak, fokus hati kita di sana. Jadi kalau kita ini berusaha bekerja hanya untuk dapat status dari orang lain, status sosial, hidup itu akan capek dan melelahkan loh. Karena standar kesuksesan yang Tuhan mau bukan kau dapat memiliki banyak harta, kekayaan, aset, mobil bagus, mobil mewah, deposito banyak, rumah bagus atau rumah keren. Bukan. Standar kesuksesan kita di hadapan Tuhan kalau kita ini dapati melakukan semua kehendaknya secara tepat. Benar enggak apa yang kita kerjakan ini? Hati kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan apa tidak? Apa hati kita ini kelihatannya ke Tuhan, fisik kita bisa ibadah, bahkan hamba Tuhan pun, saya pun secara pribadi bisa saja hati saya ini melayani Tuhan, tapi di dalam hati ini bisa sekali melenceng dengan tujuan-tujuan daging saya loh. Berapa banyak hamba Tuhan yang kelihatannya melayani pekerjaan Tuhan, ternyata di dalamnya ada embel-embel untuk mendapatkan penghormatan, pengakuan, kekayaan, dan lain sebagainya. Kalau kita ini hanya sekedar berkhotbah dan fokus pada diri sendiri, tujuannya untuk narik orang berpusat pada kita akan menjadi orang yang jahat di hadapan Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, harusnya menarik orang dekat sama Tuhan, bukan dekat sama kita. Kalau engkau jadi jemaat biasa atau siapapun juga namanya, pengerja atau apapun juga lah, sebenarnya hamba Tuhan, jemaat biasa itu tidak ada bedanya. Semuanya sama di hadapan Tuhan, hanya mereka ada ditugaskan Tuhan secara khusus buat hamba Tuhan. Sebenarnya semuanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu harus sama di hadapan Tuhan. Kalau yang di dalam diri kita ini, pengejaran kita atau yang utama dalam hidup kita ini bukan Tuhan, kita akan menomor duakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan bukan jadi yang utama. Bapak Ibu, harusnya
Tuhan ditempatkan menjadi tempat yang terhormat dalam kehidupan kita. Di pikiran kita, di perasaan kita, di kemauan kita. Harusnya Tuhan menduduki tempat paling terhormat dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya tidak. Kelihatannya kita ngomong fisiknya seperti itu, dalam praktek hidupnya kita nggak menempatkan Tuhan menjadi utama dan terutama. Terus apa Pak yang ditempatkan? Kebanyakan dari kita tempatkan utama yang terutama adalah keinginan kita, cita-cita kita, dan ambisi kita. Semua kerinduan di dalam hati kita. Kalau kerinduan kita ini bukan Tuhan, pasti di tempat lain. Pasti sesuatu yang bukan Tuhan. Harusnya Tuhan menjadi utama dan terutama. Makanya Alkitab ngomong, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan harus menjadi utama dan terutama. Kalau tidak, hati kita nempelnya kepada hal yang lain loh. Bukan nempel kepada Tuhan dan kebenarannya, tapi bisa nempel kepada semua yang ditambahkan, harusnya ditambahkan kepada kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi seringkali banyak fokus kita itu nyeleweng. Fokus kita bukan kepada pribadi Tuhannya sendiri, tapi seringkali fokus kita ditipu setan, dibelokkan setan, ditipu muslihat setan, sehingga kita bukan fokus kepada pribadi Tuhan, tapi fokus kita kepada yang ditambahkan. Ujungnya kalau kita ngejar yang ditambahkan, ya kita nggak akan ketemu Tuhan. Kelihatannya fisiknya ini, kelihatannya ya mencari Tuhan, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Saya ngomong seperti ini, saya mau orang yang mendengarkan nih, hati kita ini menempelnya ke Tuhan, bukan kepada yang harus ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Perkara makanan, minuman, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua yang orang dunia cari. Apa bedanya kalau kita ini dengan orang dunia? Kalau yang kita cari itu sama dengan mereka. Bukan berarti kita harus malas-malasan bekerja loh. Saya ngomong, saya ini orang pekerja. Saya dagang, saya punya bisnis, saya berusaha, saya kerja keras, melakukan yang terbaik. Tapi itu bukan tujuan utama saya. Tujuan utama saya adalah didapati menyenangkan Tuhan dan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau prioritas kita salah, ujung dari hidup kita, hasilnya juga salah. Ini harus dibenerin dulu nih, supaya lurus nih ke depannya ini. Kalau yang utama dan terutama aja kita salah, ujung di belakangnya pasti juga salah. Karena itu, di mana hartamu berada, harta kita apa? Sekarang kebanyakan kita di otak kita, coba cek masing-masing. Otak kita itu mikirnya apa? Pikiran kita itu larinya kemana? Ya itulah, hatimu ke sana tujuannya. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongin loh. Kamu bisa melakukan kelihatannya aktivitas menipu secara rohani dan lain sebagainya, melakukan kegiatan rohani, kegiatan sosial, tapi yang di dalam hatimu kan nggak bisa ditipu, nggak bisa dibohongin. Ini harus benar dulu. Karena di Yeremia pasal yang ke-17 ayat 10 ngomong begini, Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Tuhan tuh menyelidikin sampai ke kedalaman hati kita dan menguji batin kita. Untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, selangkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan tahu persis yang di dalam hati kita itu apa. Kan seringkali saya ngomong masalah hati ini, karena hati kita itu seringkali melenceng. Ketika seseorang itu fokus pada berkat dan dia diberkati, melimpah, dia akan cenderung memiliki, kalau nggak takut akan Tuhan ya, kalau nggak hidup benar, tahu persis kenapa dia diberkati, tujuan diberkati, dia akan jadi pamer loh, banyak pamer loh orang lain. Dia tunjukin, nih loh, gue yang pernah capai, lihat berapa mobil mewah yang aku miliki, lihat berapa rekening yang aku miliki, berapa pencapaian pekerjaanku, jabatanku, kamu lihat berapa rumah besarnya, berapa meter, aset-asetnya berapa aku miliki. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu dan untuk membanggakan kepada orang lain supaya dapat pengakuan. Bapak Ibu, kalau kita nih diberkati hari ini, engkau diberkati dalam pekerjaanmu, engkau diberkati dalam usahamu, karena engkau hidup takut akan Tuhan. Bahkan orang hidup nggak takut akan Tuhan juga diberkatin kok. Harusnya kita yang hidup takut akan Tuhan, ketika diberkatin ya kita mesti tanya Tuhan, apa maksudmu dalam semua tujuan ini? Tujuanmu apa dalam engkau memberkati ini? Karena dalam setiap berkat Tuhan yang diberikan kepada kita punya maksud, punya rencana Tuhan, punya tujuan Tuhan. Tapi kalau kita ini fokusnya bukan kepada Tuhan, kita akan puaskan untuk memuaskan kepentingan kita loh.
Kita lupa dengan tujuan Tuhan kenapa Dia memberkati kita. Kita akan puaskan diri dan membanggakan diri dan bisa tepuk dada. Dia bilang, nih loh, selama ini yang pernah aku capai. Kamu lihat di garasiku berapa banyak mobil yang aku miliki. Kamu tahu rekening saya. Kamu tahu saya memiliki jabatan berapa banyak di kantor. Kamu tahu berapa rumah ini, asetnya saya itu berapa banyak. Tujuannya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa, nih, gua ini berhasil. Gua ini sukses. Lu meski akui bahwa aku ini adalah orang sukses. Ini karena kerja kerasku. Lupa dengan tujuan Tuhan akhirnya. Karena Tuhan ciptakan kita dengan maksud dan tujuan untuk menggenapi rencananya. Bukan mau kita sendiri. Tidak mungkin Allah pencipta langit dan bumi ini ciptakan kita dengan tidak memiliki maksud dan tujuan. Saya sering kali ngomong, saya ulang-ulang ini. Bapak Ibu, buka matamu dan lihat kanan kirimu. Semua barang yang diciptakan itu memiliki tujuan dan maksud dari si penciptanya tersebut. Bahkan itu barang fana yang kita lihat. Apapun sejauh matamu memandang, engkau melihat barang yang diciptakan oleh manusia itu memiliki maksud dan tujuan. Bayangin, Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan kita spesifik, unik, tidak pernah ada yang sama persis di dunia ini. Baik orang yang pernah hidup, orang yang hidup hari ini dan orang yang akan hidup di masa yang datang, tidak akan pernah sama. Artinya kita diciptakan unik dan berbeda. Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan sekarang masalahnya maksud dan tujuan Tuhan itu diciptakan dalam hidup, tujuan itu apa? Kita tidak akan pernah mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sampai kita memberi hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan menjadi utama yang terutama. Harusnya semua orang percaya ngerti ini. Kalau orang percaya ngerti ini, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di muka bumi. Tapi masalahnya kan banyak orang fokusnya bukan pada tujuan Tuhan. Fokusnya pada bukan rencana Tuhan. Fokusnya pada diri sendiri. Berapa banyak orang yang fokus pada diri sendiri, jadi egonya gede sekali. Sombongnya, angkuhnya luar biasa. Merendahkan orang lain. Bisa membenci orang lain. Kenapa sih orang bisa merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain? Makanya orang lain dianggap rendah, tidak berharga. Ketika seseorang memiliki apa yang dia miliki, terutama harta, kekayaan, dan lain sebagainya, dia bisa memandang orang lain itu lebih hina dibanding dirinya. Karena apa? Nih lo lihat, aku lebih sukses dan lebih berhasil. Kamu tahu, ketika seseorang itu merasa benar dalam hidupnya, dia bisa memandang orang lain itu salah. Orang yang seringkali merendahkan orang lain, memandang orang lain itu salah. Karena apa? Dirinya merasa benar. Bayangin, kalau kita ini merasa memiliki karakter kayak begitu, dunia ini jadi apa? Kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Harusnya kita apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu berbeda. Harusnya kita harus izinkan Tuhan itu menyelidiki hati kita yang sampai ke kedalaman. Benar-benar kita ini mencintai Tuhan, sungguh-sungguh keluar dari dalam hati atau mulut kita saja. Kalau orang pintar ngomong tanpa bisa ngelakoni, ya semuanya orang bisa. Bapak Ibu, ujung hidupnya tidak akan pernah memberikan dampak apapun juga. Tujuan utama kita hari ini harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan kita sendiri. Orang kalau kita ini menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti buat Tuhan itu baik. Tuhan kita itu gak kejam. Tuhan kita itu penuh kasih dan belas kasihan ya. Tuhan kejam bagi orang-orang yang menentang dia. Tapi kalau anaknya yang mengasihi, mencintai, Tuhan pasti hibur, Tuhan pasti berkati. Tidak mungkin, tidak. Karena tidak mungkin rencana Tuhan yang harusnya digenapi melalui hidup kita itu tidak ada tidak mungkin. Kalau Tuhan panggil untuk menggenapi kita yang dipanggil untuk menggenapi rencananya, Tuhan nggak cukupi semua kebutuhan kita. Nggak mungkin. Semua rencana Tuhan itu perlu biaya, dan saya percaya kalau kita ini nempel ngejarnya hati Tuhan, pasti cukupin apapun itu. Saya sebagai bukti hidup, saya ini bertahun-tahun nggak pernah kerja sama orang dari awal. Saya selalu kerja buat diri sendiri. Dan seringkali orang kerja buat diri sendiri tidak memiliki gaji. Kalau kerja sama orang lain udah pasti fix dapat gaji. Sampai hari ini pun saya diberkatin Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tuhan cukupin saya tempat tinggal yang bagus, saya pakai kendaraan yang enak, saya tempat tidur yang enak. Tapi itu bukan tujuan utama. Karena saya melayani Tuhan dengan sungguh hati, saya tahu Tuhan cukupi semua kebutuhan kita yang terbaik. Makanya kita harus tahu persis yang kamu kejar hari ini itu apa? Pribadi Tuhan atau tujuanmu sendiri?
Kalau kita mengejar tujuan kita, memang kita ini bisa sukses dan berhasil. Orang dunia tanpa Tuhan pun bisa sukses dan berhasil kok, asal kerja keras kok. Makanya orang Kristen harus kerja keras. Kalau orang nggak kerja keras ya nggak boleh layak dapat makan. Nggak boleh orang Kristen, apalagi pendeta itu malas. Harus rajin, harus kerja. Pakai hikmatmu. Bagaimana kalau diberikan hikmat dagang-dagang? Nggak berdosa kok sama pendeta dagang. Siapa bilang? Selama ini saya dagang nggak ada masalah kok. Tuhan tetap urapin saya. Jadi jangan berpikiran kalau hamba Tuhan harus full time ya. Kalau hidupmu full time di gereja, melayani pekerjaan Tuhan di gereja, karena kamu nggak punya waktu untuk dagang, ya kerjakan itu panggilanmu di sana. Kalau engkau masih banyak luang waktu, bisa dipakai itu bisnis usaha loh. Kenapa enggak? Makanya perlu belajar. Pendeta dilarang keras minta-minta sama jemaat. Pendeta dilarang keras mendekatin orang kaya untuk dapat belas kasihan, untuk dapat persembahan. Tidak boleh sama sekali. Engkau ini hamba Tuhan. Harusnya engkau posisimu terhormat, menjadi imam raja dan nabi buat jemaat Tuhan, bukan melorotin jemaat Tuhan. Kalau didapatin hati kita nih hanya sekedar mendekatin orang kaya untuk dapat persembahan, bertobat balik kepada Tuhan. Ada hal yang mulia yang harus kita kerjakan. Ada hal tujuan yang mulia, tujuannya bukannya sekedar kita dapat uang dan hidup dalam kemewahan. Kita itu harus menggenapi rencana Tuhan, supaya suatu hari kita didapati menjadi hamba yang berkenan melakukan apa yang Tuhan suruh. Apapun itu. Tidak hamba Tuhan, tidak jemaat harus didapatin seperti itu. Makanya hati kita yang di dalam ini beres dulu. Hati kita pusatnya kemana? Ke Tuhan atau ke yang lain? Itu akan terbukti persis dari berapa banyak aktivitas yang kamu lakukan, apa yang kerjakan, dari berapa banyak kata-kata yang keluar dari mulutmu. Tidak mungkin kalau kita ini mencintai seseorang, kita nggak banyak ngomongin dia. Perhatikan, orang-orang yang jatuh cinta, ketika ketemu dengan seseorang hatinya meluap-luap, dia ingin menceritakan orang yang dicintainya loh. Dan hal itu diceritakan berulang kali, hal yang baik, hal yang enak, hal yang membahagiakan loh. Kalau kita ini lebih banyak ngomongnya di mana? Kalau kamu cinta Tuhan, pasti kamu ngomong kebenaran kok. Isi dari mulutmu tentang Tuhan, pribadi Tuhan dan kebenaran. Tapi kalau mulutmu isinya sampah, luka batin masa lalu, kepahitan, bagaimana terluka, bagaimana disakiti, bagaimana diperlakukan buruk oleh orang lain, bagaimana kamu bisa ngerti hati Tuhan? Orang fokusmu di situ kok. Perlu diberesin dulu tuh hatimu tuh. Makanya saya bilang, saya berdoa semua orang yang rajin mendengarkan apa yang saya ajarkan, apa yang saya khotbahkan. Pada titik tertentu, saya berdoa Bapak Ibu menjadi orang yang bebas dari rasa tersinggung dan sakit hati. Tidak ada gunanya kok tersinggung dari sakit hati. Kalau Bapak Ibu bebas dari rasa tersinggung dan sakit hati, ujung dari hidupmu akan memiliki dampak besar. Dan nama Tuhan dipermuliakan namamu, atas hidupmu, atas namamu. Harusnya kita bertumbuh ke arah yang lebih matang lagi. Bergeraknya ke rencana Tuhan sesuai dengan ketepatan ilahi yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita nih hidup di selama Tuhan percayakan hidup sampai hari ini, kita nggak berjalan dalam ketepatan ilahi, dalam maksud dan tujuan Tuhan, ujung dari hidupmu akan ketemu problem dan masalah. Beberapa hari yang lalu, hari Senin khususnya, hari Minggu yang lalu, saya ke dokter gigi, saya cabut gigi yang paling belakang. Depannya gigi paling belakang, karena tumbuhnya nggak normal. Nah, yang gigi sebelah kanan itu dicabut sekitar 4 tahun yang lalu. Dan gigi yang sebelah kiri ternyata bikin problem beberapa bulan terakhir ini. Istri saya mulai gerah dan dia paksa saya untuk ke dokter gigi dan dicabut. Nah, segala sesuatu yang bertumbuh di dalam diri kita ini nggak normal, ujungnya kan timbul problem. Tinggal tunggu waktu aja. Makanya harus dicabut. Kalau enggak, ini akan ganggu saya terus nih. Selama seminggu ini gigi saya sakit, saya tetap khotbah, saya tetap pelayanan. Tapi puji Tuhan, hari ini udah normal kembali. Segala sesuatu yang tidak normal di hadapan Tuhan, ya, gigi yang tumbuh nggak normalnya bikin problem kok. Sekalipun yang sekarang saya umur udah 46, so, itu gigi tumbuhnya dari 46 tahun yang lalu tentunya. Setahun udah tumbuh gigi belum ya? Kurang lebih sekitar 45 tahun yang lalu lah itu tumbuh. Ternyata saya umur hari ini, ternyata gigi ini bikin problem dan harus dicabut. Segala sesuatu yang tumbuh tidak normal, berada tidak pada tempatnya, ujungnya akan bikin problem. Apapun itu. Kalau Bapak Ibu tujuan hidupmu itu masalah, tidak tepat seperti yang Tuhan mau, pada titik tertentu engkau akan ngadepin masalah dan problem loh. Karena posisimu tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Apapun yang kita kerjakan itu harus kita tanya Tuhan, tepat seperti yang Tuhan mau. Harusnya.
Kalau tidak, kita akan ketemu masalah. Hari ini, hatimu di mana? Kalau hatimu pingin ke surga, pikiranmu juga harus ke surga. Kalau hartamu tentang perkara rohani, pasti pikiranmu tentang perkara rohani. Karena hatimu fokusnya kepada di sana. Tapi kalau hatimu masih cinta dunia, pingin kemewahan, pingin dihormatin orang, pingin diakuin orang, pingin melakukan fisik supaya dapat pengakuan dari orang dan semua orang bisa tepuk tangan, akuin apa yang kamu kerja melakukan, ujung dari hidupmu akan ketemu problem dan masalah di hadapan Tuhan. Harusnya hari ini hati kita tuh nempel ke Tuhan. Yang kita kejar hari ini itu adalah perkara rohani. Meskipun kita harus bekerja dengan baik. Pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, bisnis, dagang, toko, apapun juga yang pekerjaan yang menghasilkan berkat dalam hidupmu, itu kita kerjakan dengan tanggung jawab apapun itu namanya. Tapi di sisi lain prioritas utama kita bukannya sekedar bekerja dan menghasilkan uang, membeli barang-barang mewah, mencukupi kebutuhan. Bukan dari situ saja. Kalau pengejaran kita, ujung dari pengejaran kita hanya sekedar itu, kita tidak jauh berbeda dengan orang dunia. Bahkan orang dunia bisa sukses, bisa berhasil, bisa kaya raya tanpa Tuhan. Kalau kita hanya mengejarannya situ, kita akan menjadi orang yang suatu hari akan ditolak Tuhan. Kita akan kembali di Matius pasal yang ke-6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Coba cek nih, ayat yang ke-19. Judulnya saja, mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya serta pencurinya. Memang penting, ini kita mesti tahu nih. Kita kerja mati-matian dari pagi pulang sore. Itu saya pernah alami nih. Pergi pagi, pulang malam kadang. Belum ketemu orang, belum meeting dan sebagainya. Yang kita dapatkan, ya berkat tentunya. Kita dapat uang, kita bisa buat beli ini, beli itu. Bapak Ibu, kalau kita diberkati dalam pekerjaan kita dan menghasilkan berkat uang, itu tuh punya tujuan dari uang setiap rupiah yang Tuhan percayakan kepada kamu. Tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Engkau nggak bisa menginjil, engkau bisa membalai penginjil. Engkau nggak bisa memberi makan banyak orang, tapi engkau bisa memberikan beras dengan uang itu, membagi berkat buat banyak orang. Engkau nggak bisa ngajar, engkau bisa memberkati para pengajar supaya hidup mereka ditopang dengan berkat-berkat yang ada dan bisa memberikan pengajaran kepada banyak orang. Bingkau uangmu bisa dipakai untuk pelayanan dengan berbagai macam cara. Luar biasa sekali. Itu makanya kita tuh diberkatin di dalam pekerjaan kita itu. Tuhan punya maksud dan tujuan. Pak, bagaimana kalau saya ini punya uang terus saya beli mobil bagus? Iya, nggak apa-apa. Itu hakmu, berkatmu. Pak, bagaimana saya punya uang banyak bisa beli tas mewah, tas mahal? Itu berkat yang Tuhan percayakan sama kamu, ya kamu bisa pakai. Tapi di sisi lain, bukan hanya untuk dihabiskan untuk beli barang mewah, beli mobil mewah, dan bangun rumah mewah. Kamu juga harus tanya Tuhan, dari setiap berkat yang Tuhan percayakan kepadamu, ada tujuan, harus dialokasikan. Tuhan tuh maksudnya apa sih? Setelah kebutuhan saya udah cukupin. Kalau Bapak Ibu beli mobil, punya mobil bagus, 2-3 biji kan udah cukup. Ngapain beli mobil sampai 15? Kamu punya tas mahal-mahal 1, 2, 3 atau 4 biji, udah cukup lah. Ngapain kamu koleksi buat apa? Toh ujungnya kalau kamu meninggal kan itu juga nggak berguna kan? Beli barang mahal tuh boleh, beli mobil mahal boleh, beli jam tangan mahal juga boleh. Saya pernah diberkati jam tangan Rolex, ya nggak masalah. Tapi saya juga nggak mau pakai. Buat apa? Orang nanti ketika saya pakai dikirain jam tangan KW malah. Karena muka nggak mendukung, pernah bilang nggak mendukung. Udahlah. Kita punya jam tangan bagus boleh, beli jam tangan bagus boleh, beli barang bagus boleh. Tapi jangan semua berkatmu dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada titik tertentu ketika Tuhan berkatin kita, ada maksud dan tujuannya untuk membiayain pekerjaan Tuhan. Itu penting sekali. Tuhan punya maksud dari setiap berkat yang Tuhan percayakan kepadamu. Tapi kalau kita nih punya berkat, kita belikan aset, belikan ini semuanya untuk kepentingan kita. Kalau kamu mati, kamu itu berkat nggak berguna kok. Nggak kamu bawa mati kok. Tuhan ngomong begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kalau kita kumpulkan harta di bumi ini harta yang kita kumpulkan, aset-aset kita ini nggak dibawa mati. Ya kita akan meninggalkan warisan cukup, ya kita harus meninggalkan warisan buat anak cucu kita, buat istri kita.
Itu yang bijaksana. Orang benar meninggalkan warisan buat anak cucunya memang harus. Kenapa kok bisa meninggalkan warisan? Ya karena dia bekerja keras. Makanya dia bisa meninggalkan aset, meninggalkan warisan. Makanya setiap orang percaya, orang Kristen harus kerja keras. Kerja pakai hikmat, bukan kerja keras pakai otot. Minta hikmat Tuhan dalam pekerjaanmu, supaya engkau diberkati dalam pekerjaanmu. Dari berkat yang Tuhan terima, engkau bisa pakai untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, ada perempuan-perempuan kaya yang selalu mengikuti Yesus. Dia melayani Yesus dengan hartanya. Ini melayani Tuhan. Orang-orang kaya nggak bisa khotbah, kok bisa melayani pelayanan khotbah, kok bisa memberkati hamba Tuhan yang khotbah, yang khotbahnya memberkati. Pak, bagaimana saya menabur? Kalau mau engkau menabur, tempat yang paling bagus, tempat di mana ada air, di mana ada urapan Allah, di mana ada sana, berkatmu pasti bertumbuh dan berbuah lebat. Simple. Di mana itu? Tanya Tuhan sendiri. Nanti Tuhan berkati kamu, kan Tuhan punya maksud. Yuk kamu tanya Tuhan, kamu memberkatin siapa? Nah, bukan semuanya kita kumpulkan untuk kepentingan kita. Beli ini, beli itu nanti ujungnya akan sia-sia. Kalau seperti itu, ada bagian yang harus kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Bagikan untuk melayani Tuhan hartamu. Ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Dulu sekarang kita suruh mengumpulin harta di surga, itu harta apa? Sekarang hartanya di surga itu yang kita mau kumpulkan tuh harta seperti apa? Bapak Ibu, kan di Yeremia tadi kan ngomong begini nih. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 10 dan 11. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Ternyata Tuhan itu menyelidiki hatimu sampai ke kedalaman. Kau sembunyikan gak bakalan bisa. Menguji batin. Batin kita harus diuji. Hati kita ini benar tujuannya untuk apa. Kadang diuji, diproses, dibentuk, diremukkan kalau perlu supaya bisa dipakai sesuai kehendaknya, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini, apapun itu, suatu hari kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau fokusmu kepada dunia, hanya ngejar harta kekayaan dunia, kamu lupa dengan pribadi Tuhan, lupa dengan tujuan Tuhan, yang kau akan didapatin, tidak melakukan pekerjaan yang terbaik, melakukan kehendaknya di hadapan Tuhan. Tetapi kumpulkan hartamu di surga. Harta di surga apa? Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini, kita katakan bahwa setiap kata-kata kita ketika menghadap Tuhan, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekarang hidupmu kamu dipakai untuk apa? Selama ini kamu pakai untuk sia-sia. Ada beberapa orang yang menghabiskan hidupnya dengan kepahitan bertahun-tahun loh. Terus kamu suatu hari kamu menghadap Tuhan dan kamu akan tunjukkan Tuhan, ini loh pekerjaanku nih berhari-hari bertahun-tahun. Ngapain? Aku simpan kepahitan. Mau seperti itu? Ada orang yang bertahun-tahun simpan dengan kekecewaan, simpan luka batin. Terus kamu mau datang kepada Tuhan, memberikan pertanggungjawaban dengan luka batinmu. Bukankah itu semuanya harus ditanggalkan supaya kita ini bisa berjalan ke depan tanpa beban. Jangan banyak noleh ke belakang. Masa lalumu, luka batinmu, kekecewaanmu, engkau pernah dilukai, dihianatin dan lain sebagainya, itu ditinggalkan. Kita melihat ke depan, kita lakukan yang terbaik. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semuanya suatu hari kita akan pertanggungkan jawaban di hadapan Tuhan. Engkau didapatin jadi hamba yang berkenan apa tidak? Penting ini. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Pilihannya satu, harus mengabdi kepada Tuhan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Mammon.
Pak, uang itu jahat nggak? Uang itu tidak jahat. Yang jahat adalah hati kita yang nempel kepada uang. Hati kita yang cinta uang. Hati yang mengutamakan uang lebih dari apapun segala-galanya. Memang tanpa uang kita nggak bisa bekerja, melakukan banyak aktivitas dengan baik. Tanpa uang kita nggak bisa melakukan banyak hal. Tapi uang bukan segala-galanya. Dan saya percaya, saya pernah hidupin ini bertahun-tahun. Saya melayani Tuhan, saya utamakan Tuhan. Uang itu mengejar hidupmu. Berkat Tuhan akan mengejar hidupmu. Dan engkau pasti diberkatin Tuhan. Tidak mungkin tidak. Hanya motivasi kita sekarang nempelnya di mana. Engkau mau taruh hatimu kepada segala sesuatu yang sifatnya fana, atau mulai sekarang engkau memperbaiki hidupmu, melakukan perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba dicek. Lebih banyak setiap hari kita melakukan hal sia-sia atau hal yang bersifat kekekalan. Kalau yang kita lakukan sepanjang hari kebanyakan hal yang sia-sia, nggak ada nilainya di hadapan Tuhan, masih ada kesempatan bertobat balik kepada Tuhan. Cek masing-masing, saya pun cek setiap hari. Tuhan, omonganku setiap hari ini banyak yang sia-sia atau banyak membangun orang, atau banyak ngomongin tentang kebenaran. Tuhan, saya ini kalau ketemu orang memperlakukan orang dengan baik, terhormat, atau tidak. Ketika saya ketemu OB di apartemen atau security di apartemen, saya memandang rendah mereka atau saya menghormatin mereka. Tuhan, kalau aku ngomong seringkali nyakitin, merendahkan orang apa tidak. Tuhan, kalau aku memperlakukan sopir dan pembantuku, itu bagaimana? Aku anggap rendah mereka karena aku udah keluarkan gaji yang besar buat mereka, aku merendahkan orang lain, merendahkan mereka atau tidak. Tuhan, bagaimana kalau aku ini direndahkan orang lain, sikap hatiku itu seperti apa? Atau aku balas balik, tunjukin bahwa aku ini gak seperti yang dia katakan. Coba dicek masing-masing yang di dalam kita itu apa. Kalau yang di dalam isi hatimu adalah Tuhan, engkau akan memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan mereka. Engkau akan berkata-kata dengan terhormat, gak sembarangan. Engkau tidak akan meninggikan diri. Tapi kalau engkau hari ini masih fokus pada diri sendiri, engkau akan coba menunjukkan kepada orang lain apa yang pernah kamu kerjakan, apa yang pernah kamu lakukan supaya dapat pengakuan, dapat penghormatan. Bapak Ibu, kadang perbuatan lebih keras daripada perkataan. Memang benar ini. Kamu kadang gak perlu ngomong-ngomong, gak perlu gembar-gembor, tapi apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan tulus di hadapan Tuhan, suatu hari Tuhan akan promosi. Apa yang kamu lakukan diam-diam bersama Tuhan di kamar doamu, dalam pelayananmu, dalam kesetiaanmu dan cintamu akan Tuhan, orang lain gak lihat, orang lain gak perhitungkan, suatu hari akan di-broadcast di depan umum. Tuhan akan promosi kamu. Gak usah pusing untuk dapat pengakuan dari orang lain. Kalau hatimu kepada Tuhan, hati kita nempelnya kepada Tuhan, kita gak pusing dengan pengakuan orang lain. Lu mau diakuin gak diakuin, gak penting. Mau terlihat bagus, terlihat terhormat di hadapan orang, nggak penting. Asal kamu melakukan yang terbaik sama Tuhan, suatu hari engkau akan dipromosi dan ditinggikan oleh Tuhan. Ini menjagain hati kita ini nggak gampang nih. Ini banyak hamba Tuhan melenceng nih. Ketika mulai terkenal, saya jagain hati saya nih. Ketika orang mulai kenal saya banyak dan Tuhan mulai kirim berkat, bukan breakthrough dan terobosan, hati saya nempelnya kemana? Ke berkat atau ke Tuhan. Ini saya mesti koreksi hati saya nih, tiap hari ini. Gak mau melenceng. Jangan sampai hati kita itu melenceng di hadapan Tuhan. Nanti bahaya. Kalau belum waktunya sudah tiba, udah telat waktu bertobat. Hari ini kita harus didapatin hati kita ini tepat seperti yang Tuhan mau. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayo. Hartamu apa hari ini? Kekekalan? Hatimu akan kekekalan. Hartamu apa? Yesus. Hatimu pasti mikirin Yesus. Hartamu apa hari ini? Kesombongan, keangkuhan, kepahitan. Hatimu pasti luka dan penuh kepahitan. Hartamu apa nih? Kekayaan, pamer, kemewahan. Hatimu pasti juga akan lari ke sana dengan penuh kesombongan. Saya berdoa kita sama-sama dikoreksi Tuhan terus, dibawa dalam pusat kehendak-Nya. Amin. Dan tentunya ujung dari hidup kita akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hai hambaku yang baik, masuklah meja perjamuan bersamaku. Kita akan diangkat Tuhan
Dan kita akan memerintah bersama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. God bless you.